Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya. Agak santai teman-teman ya. Badan kurang fit ya dari 3 hari kemarin ini, waduh. Tapi tetap semangat harus berkobar. Dari keluarga besar Jumat Wage ya. Di channel ini ya, semangatnya harus besar. Walaupun katakanlah sakit, setengah sakit, ya wis tetap semangat gitu ya. Tetap semangat, tetap optimis gitu ya. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Wage ya. Membangkitkan motivasi di dalam diri ya. Jadi Anda harus memiliki ini ya, memiliki alasan yang kuat ya, untuk bisa sukses, untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan sampai kita tidak memiliki alasan yang kuat ya. Kalau kita ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk bisa bangkit, ya tentunya kita ini akan terseok-seok ya. Coba bayangkan ketika kita ini terseok-seok ya. Akhirnya menyalahkan keadaan ya. Akhirnya menyalahkan kena sihir, akhirnya menyalahkan kena telu, kena santet ya. Kan seperti itu ya. Sebelum kita bahas itu, kita jawab satu persatu ya pertanyaan dari saudara kita, saudara Fitri Diego ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan ya, masalah pun pasti ada jalannya. Iya betul ya. Dari teman-teman Jumat Wage, ketika Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hati Anda ini akan dibuka, akan jernih, sehingga Anda ini mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kuncinya ada di sana. Jadi kalau Anda belum ketemu, berarti pendekatan Anda kepada Tuhan masih belum maksimal. Nah, itu untuk pertanyaan saudara Fitri Indigo ya, komentar ya, bukan pertanyaan ya. Nah, komentar ini yang bukan pertanyaan ini juga bisa menjadi pemahaman ya. Nanti saya akan buat seperti ini teman-teman ya. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan Anda. Saya akan jadikan satu materi gitu ya, atau 2 video lah, maksimal 2 video untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman Jumat Wage ya. Biar nanti kok komentarnya enggak pernah dibalas itu, pasti ada yang komentar semacam itu. Waduh, itu sangat menyakitkan teman-teman. Komentar Anda itu selalu saya baca, tapi untuk membalas itu saya selipkan di dalam materi ya, materi setiap video. Ini satu lagi pertanyaan, komentar ya, saya bikin ya. Lagu tirakat perbanyak sholawat ya. Tirakat itu bukan hanya sholawat ya, apapun bisa Anda tirakati. Misalkan Anda ini setiap minggu ya, bersih-bersih jalan, bersih-bersih musola, bersih-bersih tempat ibadah, atau bersih-bersih tempat petilasan ya, itu juga tirakat itu loh. Jadi jangan sempit gitu. Anda nanti katakan Anda bisa baca sholawat ya, kalau Anda muslim. Kalau Anda non muslim gitu, tirakatnya ya apa ya? Ya macam-macam ya, tirakat itu macam-macam. Yang penting di dalam tirakat itu ada proses pendekatan diri Anda kepada Tuhan. Itu yang paling penting ya. Nah silakan itu dilakukan, itu proses pendekatan diri itu loh, silakan dilakukan ya. Anda bisa katakanlah sedekah alam, habis gajian ya, beli bibit lilih 1000 ya. Murah toh 1000 itu, 1000 bibit lilih cilik-cilik loh. Nah itu disebar di sungai, sedekah alam, itu juga tirakat itu setiap habis gajian. Caranya seperti itu supaya menarik energi alam semesta, supaya penuh dengan keberkahan, supaya Anda ini tidak kemelekatan dunia. Terus juga ini ya, menanggapi komentar saudara kita Sukron ya. Sukron artinya terima kasih ya. Ketika saya memejamkan mata di alam pikiran seperti melihat bayang-bayang yang menyeramkan, mohon petunjuknya. Nah Jumat Wage itu bukan bayang-bayang ya,
Nah, itu memang penglihatan batin seperti itu. Lah, kalau Anda mengalami hal itu pertanda ada sesuatu di dalam diri Anda. Nah, tingkatkan sukma Anda dengan cara apa? Puasa. Ya, puasa wis ya. Habis itu zikir ya, terserah zikir apa yang Anda mau, yang bisa gitu ya. Zikir pembersihan, misalkan ayat kursi, Anda baca ayat kursi 1000 kali setiap hari sampai benar-benar keberanian itu muncul gitu ya. Itu nanti makhluk itu akan menjauh ya. Saya pernah mengalami seperti itu teman-teman ya. Saya kena sihir, kena telu, kena sana, tiba-tiba datang gitu. Saya wirid itu ya, ada benturan, datang pocongan di depan saya gitu, di depan ini. Nah, tapi bukan di alam nyata ya, tapi alam batin itu. Tapi ya jelas gitu. Ya sama halnya ketika Anda mimpi gitu ya. Ketika Anda mimpi. Nah, beberapa hari-hari ini ya, saya selalu mimpi ya, dengan pelaku sihir yang nyihir saya itu selalu terus ya. Sudah 3 hari mimpi. Ya mungkin tahu ya kondisi saya baik-baik saja. Kemarin kan saya ke Pasuruan. Kondisi saya ini baik-baik saja. Ya. Kirim lagi sihirnya. Karena beberapa hari ini tak lihat kok drop terus gitu ya. Terus mimpinya ini gitu. Saya memang sudah lama ya tidak mengamalkan amalan-amalan pertahanan diri, amalan-amalan yang sifatnya keras itu sudah hampir 2 tahun ya saya tinggalkan. Ya, saya cukup mengamalkan sholawat saja ya, sholawat dalail khairat sama hijab falah gitu. Lah, ketika Anda terbiasa mengamalkan ya, atau pernah mengamalkan amalan yang sifatnya keras, itu meronta-ronta teman-teman. Amalan itu meronta-ronta ya di dalam tubuh saya, itu meronta-ronta ya. Pengen dibaca gitu. Ibaratnya tidak terima gitu. Pengen dibaca. Itu mengusik saya terus ya. Beberapa hari ini ya, sudah katakanlah 2 minggu ya. 2 minggu ini mengusik saya terus. Untuk saya membaca. Untuk membaca amalan itu sudah. Ya, bacaan itu sudah saya kumpulkan ya di HP saya. Gitu. Ya. Tinggal saya baca saja ya. Nah itu. Kalau Anda pernah mengamalkan amalan ya, ilmu hikmah, ilmu apapun ya, ketika ada serangan sihir, telu, santet itu akan meronta seperti itu. Minta dibaca. Nah, tujuannya ya untuk proteksi diri. Tapi ya biarkan saja ya. Yang penting dikira digetno gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan, zikir ya. Mau tidur itu harus zikir wis. Ya, biasanya yang sihir itu Anda itu tidak bisa nahan ngemantuk itu wis. Nah, itu masuk itu wis ya. Nah, itu sama juga saya alami. Walaupun katakanlah Anda ini baca apapun itu tetap masuk. Kenapa? Karena masih ada ya sisa-sisa yang ada di dalam itu. Jadi sihir itu menyerang dari luar juga dari dalam. Dari dalam sisa-sisa yang belum bersih ya. Tapi Anda tidak perlu pesimis ya. Sepanjang kita berada di jalan Tuhan ya, pasti akan ada jalan ya. Anggap itu pembersihan diri, anggap itu adalah istilahnya apa, bersih-bersih dosa lah gitu loh ya. Tetap semangat ya teman-teman Jemaat Waqih dimanapun Anda berada ya. Saya cerita semacam ini supaya Anda itu bisa memahami gitu loh ya. Jadi bukan berarti Anda saja yang mengalami penderitaan, saya pun juga mengalami penderitaan. Yang membedakan Anda masih belum stabil, saya sudah stabil. Stabil apa? Mengendalikan diri. Ini loh yang paling penting, bukan stabil ekonominya, tapi pengendalian diri ini loh. Ya, ketika Anda bisa mengendalikan diri, maka nanti Anda ketika Anda ini proses pembersihan itu akan stabil. Istilahnya nggak gampang mutung gitu loh ya. Nah, terus juga ini ya, Saudara Santikel, saya jualan es kulkul laris, bisa dikatakan viral, luar biasa pembelinya. Tiba-tiba tempo 1 minggu dagangan saya langsung jatuh drastis. Ya seperti itu ya, biasanya kalau itu kita itu cepat naik juga cepat turun. Kenapa seperti itu ya? Itu memang hukum alam itu seperti itu gitu ya. Kenapa? Pondasinya tidak kuat.
Ya, ketika pondasi Anda kuat, ya udah. Jadi enggak perlu berpikir yang negatif. Justru ketika Anda ini negatif, ya, ketika Anda negatif, ya otomatis ya itu akan membawa dampak energi Anda semakin negatif, semakin drop. Gitu. Jadi berpikir positif saja, gitu ya. Berpikir positifnya bagaimana ketika usaha Anda drop, ketika usaha Anda jatuh. Berpikir positifnya gini, teman-teman Jumat Wage ya, yang perlu Anda lakukan adalah apapun yang terjadi pada diri Anda itu terjadi fluktuatif. Begitu pula dengan rezeki Anda, itu kan naik turun gitu ya. Ketika kita bisa berpikir positif seperti itu, kita itu tidak stres ya. Kita itu tidak depresi, biasa saja gitu loh ya. Karena bagaimanapun juga ya, itu akan berjalan seperti itu gitu ya. Naik turun itu seperti itu ya. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit. Nah itu jadikan itu sebagai ilmu, jadikan itu sebagai strategi bagaimana Anda memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Anda supaya lebih baik lagi, supaya lebih maksimal lagi. Ya, caranya seperti itu ya. Terus juga ini ya, Saudara Partini, saya Jumat Wage terlalu banyak masalah sejak kecil, belum bisa menikmati kebahagiaan. Nah ini sejak kecil belum pernah menikmati kebahagiaan, berarti Anda ini kurang bersyukur ya. Anda sudah dikasih kehidupan apapun bentuknya, apapun masalahnya ya. Nah, kita harus bahagia. Kita bandingkan saja ya, kita bandingkan dengan orang katakanlah tidak punya mata, mereka itu bisa hidup bahagia. Orang tidak punya tangan, mereka hidup bahagia. Lah kita ini sudah dikaruniai lengkap gitu loh ya. Tapi kenapa kita tidak bisa bahagia? Karena pikiran kita ini terlalu terobsesi ya dengan materi-materi. Akhirnya kita ini tidak bisa bahagia ya. Lah inilah yang harus dihilangkan ya. Bagi teman-teman Jumat Wage, hidup ini adalah perjalanan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, hidup ini adalah ibadah. Ya. Jadi niatkan saja ibadah. Ketika Anda ada katakanlah ada masalah, ada musibah, ada apapun, itu Anda akan tetap kuat, Anda akan tetap stabil. Ya. Nah, terus Saudara Ibu Dwi Nur Hayati, Tibopati Nujupati, ya, membuat kami hati lega. Ya inilah kadang kita itu tersugesti ya dengan istilah Tibopati Nujupati. Tibopati Nujupati yang artinya ya, akan banyak masalah di dalam perjalanan hidupnya. Leluhur kita itu sebenarnya itu ya nulis primbon itu sangat-sangat luar biasa ya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Kemungkinan ini bukan pasti ya, kemungkinan yang akan dihadapi oleh teman-teman Jumat Wage, yaitu Tibopati, Nujupati dan sebagainya. Nah dengan adanya petunjuk tadi diharapkan kita itu mampu beradaptasi, diharapkan mampu kita itu menyesuaikan diri, beradaptasi, menyesuaikan diri, diharapkan seperti itu. Jadi teman-teman Jumat Wage, Tibopati Nujupati itu adalah kondisi banyak masalah ya, kondisi banyak hambatan di dalam perjalanan hidupnya. Yang perlu kita persiapkan adalah kemampuan diri kita untuk menyikapi ya, masalah tersebut gitu ya. Nah, inilah yang harus ada di dalam diri Anda. Kemampuan itu kan banyak orang itu delok primbon itu delok api itu, ditolok api itu. Tapi elek tidak pernah didelok. Ya. Nah ini yang berbahaya seperti itu. Elek tidak pernah didelok. Ya delok api itu, digolek sing api itu. Padahal api itu tidak pernah ada di dalam dirinya. Ya. Dan kadang orang itu juga tersugesti ya. Orang itu tersugesti dengan dengan istilah-istilah seperti itu loh. Pemahaman tekstual ya, pemahaman tekstual ini. Nah
saya ya membuat channel ini juga mendapatkan sebuah firasat gitu loh ya, firasat untuk bisa menjelaskan kaitannya dengan primbon semacam ini supaya teman-teman ini ndak salah jalan dalam memahami primbon. Ya, kan banyak ya yang mengkultuskan primbon itu banyak gitu. Tidak bisa mendapatkan manfaatnya, justru malah terkengkeng gitu. Terkotak dengan primbon. Nah, akhirnya tidak bisa keluar, tidak bisa bebas. Mereka terkengkeng dengan primbon. Sehidupnya ini ya berarti mentalnya sudah terblok, sukmanya sudah terblok. Akhirnya tidak bisa sukses, tidak bisa bebas. Nah ini kan berbahaya. Ya, saya memiliki misi ya, memiliki tujuan itu, saya dapat firasat, tolong dijelaskan ya, tolong dijelaskan pada masyarakat Jawa bahwasanya tidak seperti itu. Jadi jangan memahami sesuatu itu dengan tekstual, tapi pahamilah maksud dan tujuan. Nah, ibarat Anda katakanlah weton Jumat wage nuju pati tiba pati, hidupnya akan penuh dengan kesialan. Loh, kalau Anda sudah terblok seperti itu, ya buat ini, ya pasti sial, pasti apes kalau Anda percaya. Nah, tujuannya leluhur itu bukan seperti itu. Tujuan leluhur itu supaya Anda mempersiapkan. Ketika masalah itu datang, Anda sudah bisa siap, Anda bisa menyelesaikan. Tujuannya di sana. Demikian saudaraku Jumat Wage ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.